Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah dengan mengenal lebih dalam mengenai darah, jantung, dan mekanisme kerjanya, serta gangguan pada sistem peredaran darah. Untuk darah itu sendiri merupakan jaringan tubuh yang memiliki fungsi sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Volume darah dalam tubuh mencapai 8% kali berat badan. Untuk fungsi darah itu sendiri, antara lain, darah dapat digunakan sebagai alat pengangkut. Yang kedua, darah dapat digunakan sebagai alat pertahanan tubuh dari penyakit. Yang ketiga, darah sebagai pengatur suhu tubuh. Dan yang terakhir, darah melakukan proses pembekuan darah. Nah, untuk komponen darah itu sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu sel-sel darah dan plasma darah. Sel-sel darah ini sel yang hidup dan memiliki tiga bagian, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Untuk bentuk-bentuknya bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, sel darah merah atau eritrosit terdapat zat hemoglobin. Zat inilah yang memberikan senyawa merah atau memberikan warna merah pada darah, sehingga darah tersebut berwarna merah. Dan bisa hemoglobin itu sendiri bisa disebut dengan heme. Umur dari sel darah merah atau eritrosit itu sendiri mencapai 120 hari. Nah, yang kedua ada sel darah putih. Dalam 1 mili darah mengandung 8.000 sel darah putih, lebih besar dari sel darah merah. Bentuknya tidak tetap bersifat amoeboid, tetapi memiliki inti sel. Nah, untuk macam jenis darah putih atau leukosit dibagi menjadi dua, yaitu granulosit dan arganulosit. Granulosit itu sendiri terdiri dari eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sedangkan untuk arganulosit terdiri dari monosit dan limfosit. Kemampuan sel darah putih atau leukosit dapat menembus kapiler darah dan masuk ke jaringan tubuh atau diapedesis, dapat memakan kuman atau fagositosis, dan dapat mengangkut lemak. Jika jumlah darah putih lebih dari normal disebut dengan leukositosis, akan tetapi sebaliknya jika kurang dari normal dapat disebut dengan leukopenia. Ketika Anda sakit, apa yang terjadi? Ketika Anda terluka dan mengeluarkan darah, keping darah ini yang berguna untuk pembekuan darah pada saat terjadinya luka. Ketika terluka, trombosit itu pecah dan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase akan berubah menjadi protombin. Nah, protombin sendiri terdapat pengaruh vitamin K dan kalsium, sehingga akan terbentuknya trombin. Trombin akan berubah menjadi fibrinogen. Di sini fibrinogen akan menghasilkan benang-benang fibrin, dan benang-benang fibrin inilah yang akan mengikat sel-sel darah sehingga luka tersebut akan menutup. Pada keping darah atau trombosit ini terdiri dari proses pembekuan darah, dan dalam keadaan normal 1 mili darah sama dengan 200.000 sampai 400.000 butir keping darah. Untuk plasma darah sendiri berwarna kuning. Jumlahnya 55% dari jumlah darah. Sedangkan untuk sel-sel darah itu sendiri mencapai 45% dalam jumlah darah. Fungsi utama plasma darah yaitu digunakan sebagai pengangkut sari-sari makanan atau hormon dan sisa metabolisme, mengandung fibrinogen, albumin, dan globulin. Untuk gambar plasma sendiri bisa dilihat pada gambar di samping.
Baik, selanjutnya kita akan mempelajari sistem peredaran darah pada suatu organ, di mana suatu organ ini akan beraktivitas dan berjalan mengalirkan suatu darah ke seluruh tubuh. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari, saya ingin memberikan sedikit pengetahuan tentang mengalirnya suatu darah pada suatu organ. Jadi, darah dipompakan ke seluruh tubuh manusia oleh suatu organ. Organ tersebut merupakan organ yang tidak pernah berhenti beraktivitas dan berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Jika dipegang pada dada kalian akan sangat terasa denyutannya. Apakah nama organ tersebut? Nama organ tersebut adalah jantung. Jadi jantung merupakan organ yang terdiri dari kumpulan otot, berfungsi memompa darah sehingga darah dapat mengalir dari jantung ke paru-paru dan melanjutkan ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari serambi dan bilik. Serambi terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri terletak pada bagian atas jantung, serta bilik kiri dan bilik kanan yang terletak pada bagian bawah jantung. Bisa dilihat jantung bagian atas serambi kanan maupun serambi kiri. Bisa dilihat juga jantung bagian bawah bilik kanan serta bilik kiri. Adapun dalam struktur jantung seperti serambi dan bilik itu terjadi suatu mekanisme kerja jantung yang akan menjalankan darah memompa sampai ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung lagi. Ada beberapa mekanisme kerja jantung. Yang pertama, darah akan masuk dari serambi kanan dan masuk lagi ke bilik kanan melalui katup yang bernama tricuspidalis. Nah, pada katup tricuspidalis ini berfungsi sebagai CO2 yang berada di serambi kanan agar tidak masuk ke bilik kiri. Selanjutnya, setelah masuk ke bilik kiri, darah akan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru. Nah, pada arteri pulmonalis menuju paru-paru ini akan mengeluarkan CO2 dan mengikat O2. Setelah masuk ke paru-paru, darah akan melewati juga vena pulmonalis menuju jantung, yaitu serambi kiri. Nah, setelah darah masuk ke serambi kiri dari paru-paru ke jantung itu, lalu darah dari serambi kiri akan masuk ke bilik kiri. Nah, setelah darah masuk ke bilik kiri, selanjutnya mekanismenya akan dilanjutkan ke seluruh tubuh melalui baik aorta dan vena cava yang akan kembali ke serambi kanan pada jantung. Selanjutnya, pembuluh darah. Jadi suatu organ dapat berjalan dengan baik karena adanya pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh arteri merupakan pembuluh yang mengalirkan darah keluar ke jantung, sedangkan pembuluh vena merupakan darah yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Adapun pembuluh kapiler merupakan ujung-ujung dari arteri dan vena yang bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh yang kecil. Adapun perbedaan pembuluh arteri dan pembuluh vena terdapat pembeda seperti tempat, dinding pembuluhnya, aliran darahnya, denyutannya, katupnya, darah yang keluar dari pembuluh itu memancar atau tidak, bisa dilihat pada gambar yang ada pada layar.
Adapun sistem peredaran darah manusia ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah tersebut akan berjalan pada mekanisme tertentu, proses tertentu, baik dari mekanisme peredaran darah kecil maupun yang besar. Untuk peredaran darah kecil, pertama kali bisa dilihat pada gambar. Darah mengalir dari bilik kanan. Darah masuk ke bilik kanan dan dipompa lagi untuk mengalirkan ke paru-paru. Terjadi aliran yang mengantarkan ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Nah, setelah masuk ke paru-paru akan dilanjutkan ke jantung lagi melalui vena pulmonalis. Jantung ini masuknya ke serambi kiri. Jadi sistem peredaran darah kecil pertama kali pada bilik kanan melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru, terus melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri. Adapun sistem peredaran darah besar, darah mengalir dari bilik kiri. Setelah bilik kiri, darah mengalirkan melalui aorta ke seluruh tubuh, baik dari tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah, melalui vena cava. Setelah itu akan kembali ke jantung lagi melalui serambi kanan. Nah, itu beberapa mekanisme peredaran darah besar maupun kecil. Darah yang mengandung karbon dioksida bisa dilihat itu pada panah yang berwarna hitam, sedangkan darah yang mengandung banyak oksigen itu terdapat panah yang berwarna biru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada jantung koroner. Jantung koroner adalah penyakit yang disebabkan oleh penyumbatan arteri koroner oleh lemak. Apa sih gejalanya? Gejalanya adalah nyeri pada dada, sakit punggung dan sakit leher, sakit lengan, lalu pusing dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mencegah agar kita tidak terkena penyakit jantung koroner? Yang pertama ada pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu termasuk makan makanan yang bergizi, pola tidur yang baik, dan olahraga yang teratur. Selanjutnya adalah tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, menjaga berat badan agar tetap ideal, dan juga mengurangi stres. Yang kedua ada penyakit stroke. Kenapa bisa terjadi penyakit stroke? Karena ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah pecahnya pembuluh darah, dan yang kedua adalah terjadi penyumbatan pada pembuluh darah. Akhirnya darah dan oksigen tidak dapat teralirkan ke otak, makanya banyak syaraf pada tubuh yang mati karena tidak ada oksigen dan aliran darah. Nah, lalu bagaimana supaya tidak terjadi penyakit stroke? Itu caranya sama kayak yang jantung koroner tadi ya, dengan menjaga pola hidup sehat, tidak merokok, tidak minum beralkohol, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penyakit varises. Biasanya penyakit varises ini ditemukan pada kaki. Mengapa bisa terjadi penyakit varises? Karena terjadinya pembengkakan pada pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik, atau pembuluh darah venanya terpelintir. Lalu bagaimana kita dapat mencegah agar tidak terjadi varises? Yang pertama yaitu tidak berdiri terlalu lama. Yang kedua yaitu tidak menggunakan heels terlalu lama. Atau kalian pernah nggak mendengar bahwa kalau misalnya kita habis olahraga jangan langsung duduk dengan kaki ditekuk. Nah, jika kita habis olahraga menekuk kaki dan itu berlangsung terus-menerus akan menyebabkan varises juga. Yang keempat adalah anemia. Bisa dilihat pada gambar ya perbedaannya ya. Ketika keadaan normal, sel darah merahnya banyak. Pada saat anemia, sel darah merahnya lebih sedikit. Itu dikarenakan produksi sel darah merah dalam tubuh itu berkurang, atau bisa juga terjadi karena
adanya kecelakaan. Ketika kecelakaan keluar darah banyak, itu dapat menyebabkan anemia. Bisa juga karena menstruasi, kebutuhan darah dalam tubuh itu bertambah karena darah berkurang. Lalu bagaimana supaya tidak terjadi anemia? Caranya adalah mengkonsumsi makanan yang memiliki zat besi atau meminum suplemen yang mengandung zat besi juga, supaya produksi sel darah merah dalam tubuh itu meningkat. Selanjutnya adalah penyakit yang berhubungan dengan tekanan darah. Normalnya manusia itu memiliki tekanan darah 120/80 mmHg. Nah, di suatu kondisi lain, kadang tekanan darah itu rendah atau tinggi. Keadaan tekanan darah tinggi itu disebut hipertensi, yang artinya dia melebihi batas 120/80 mmHg tersebut. Lalu apa yang dirasakan jika mengalami hipertensi? Yaitu sakit kepala, mimisan, kejang-kejang, dada berdebar, dan sebagainya. Lalu bagaimana cara mengobatinya atau cara mencegahnya? Cara mencegahnya adalah dengan mengontrol makanan dan mengontrol pola hidup kita. Yang selanjutnya adalah hipotensi. Hipotensi ini adalah kebalikannya dari hipertensi. Jika hipertensi tadi itu tekanan darahnya tinggi, hipotensi ini memiliki tekanan darah yang rendah atau di bawah 120/80 mmHg. Lalu apa nih yang dirasakan jika kita mengalami hipotensi? Kita lemas, pucat, gampang pusing, gampang keliengan, dan mudah pingsan juga. Lalu bagaimana cara mencegahnya, cara mengobatinya? Sama kayak yang hipertensi tadi ya, kita menjaga pola makan, terutama ya untuk penyakit tekanan darah ini, kita harus mengurangi lemak, menjaga konsumsi lemak, tidak kelebihan kadar garam, dan sebagainya.